Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Shalom. Rahayu. Yang saya hormati seluruh rekan PDI Perjuangan Kecamatan Medan area beserta PAC beserta ranting. Yang saya hormati MC kita Bapak Abdul Ghafur Marbun, sekaligus staf ahli dari Bapak Rudi Hermanto. Yang saya hormati ibu-ibu dan bapak-bapak, para peserta yang sudah hadir dalam acara reses ini. Semoga kita semua sehat dan mendapatkan berkat dalam acara ini di sore hari yang penuh dengan kesyahduan dan keademan menjelang turunnya hujan nampaknya. Kita bersyukur kehadiran Allah Tuhan yang Maha Kuasa yang telah mengumpulkan kita pada acara kali ini dengan semangat hati yang kita rasakan bisa hadir di sini tanpa beban. Sambil menunggu kedatangan Bapak Rudi Hermanto selaku anggota DPRD Sumatera Utara sekaligus wakil ketua fraksi PDI Perjuangan Sumut, saya ingin menyampaikan topik kita tentang manfaat hidup dalam kebinekaan. Ini ceramah yang ingin saya sampaikan. Ceramahnya tidak lama-lama. Nanti Pak Marbun kalau Pak Rudi datang tolong diingatkan, nanti kesuran pula saya. Karena ceramah ini kan macam-macam. Ada singkatan-singkatan, cermin, ceramah bermenit-menit. Ada cermat, ceramah sampai tamat. Ada cerpen, ceramah pendek. Ada cerbung, ceramah bersambung. Ada cerutu, ceramah untuk tujuan tertentu. Ada juga cerdas, ceramah dengan semangat. Ada cemara, ceramah tapi marah-marah. Kan ada itu Ibu ya, ceramah tapi marah-marah dia, ngamuk-ngamuk. Nah, kita kali ini cermai. Apa itu cermai? Ceramah tapi damai bisa. Ceramah tapi santai juga bisa. Makasih ibu-ibu semua. Apa sih manfaat hidup dalam kebinekaan itu? Kita sering mendengar bineka Tunggal Ika. Ini merupakan paket dari Pancasila yang nggak bisa terpisahkan. Jadi kalau bicara Pancasila pasti Bineka Tunggal Ika. Kita ketahui bahwa Pancasila adalah konsep dasar ideologi negara kita. Pancasila dan Bhinneka
ini adalah istilah dari bahasa Sanskerta yang diambil dan dikumpulkan oleh Presiden pertama Indonesia, yaitu Soekarno. Dari mana ini? Ada 2 buku. Buku tersebut namanya Kitab Kakawin Sutasoma, karya Empu Tantular. Ada satu lagi buku, yaitu Kitab Negara Kertagama karya Empu Prapanca. Nah, di dalam buku-buku tersebut ada istilah Pancasila. Itu dalam bahasa Sanskerta Yatnang Gekwani Pancasila Kertata Sangkarabi Sekakakrama. Itu dia. Yang artinya seorang raja atau pemimpin menjalankan 5 sila atau 5 pantangan. Jangan merampok, jangan mencuri, jangan mabuk-mabukan. Ini dasar-dasar Pancasila itu. Lalu walau berbeda-beda tapi tetap satu juga. Nah, Pancasila ini bisa kita ambil maknanya, kita serap isinya dari konsep kitab suci masing-masing agama. Sebentar Bu, ada pemfotoan. Makasih Pak. Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tapi tetap satu. Dan ini manfaatnya besar. Saya singkat, manfaatnya itu 4M. Apa manfaat hidup dalam kebinekaan? Yang pertama, menghilangkan rasa amarah dan stres. Itulah hidup dalam kebinekaan. Karena apa? Karena legowo dengan keyakinan orang lain. Kita Islam, kalau kita enjoy dengan keyakinan yang Kristen, keyakinan Buddha, keyakinan yang Hindu, gak stres, gak ada amarah. Kenapa? Karena kita tidak bisa memaksakan orang lain untuk memeluk keyakinan kita. Dan itu disebutkan di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 256. Bismillahirrahmanirrahim. La ikraha fid din. Tidak ada paksaan dalam beragama. Jadi kalau ada orang dengan egonya agar orang lain masuk ke agamanya, dia paksa orang tersebut, itu orang yang stres. Itu orang yang penuh dengan amarah, nggak ada guna. Tuhan telah menciptakan kita ini dalam keragaman. Tuhan telah menciptakan kita dalam perbedaan. Itu yang dikatakan oleh Toba Beta. Apa katanya? If you have difference, you'll be bored to death. Kalau kau benci dengan perbedaan, kalau kau benci dengan keberagaman, kau akan bosan sampai mati. Karena semuanya sama, gak ada beda, monoton hidup itu, maka stres. Coba lihat indahnya kita hidup ini. Ada yang Kristen, ada yang Buddha, ada yang Hindu, ada yang Konghucu, ada yang Islam, ada yang penganut aliran kepercayaan. Beragam-ragam dia, indah. Semakin banyak keyakinan, semakin banyak kepercayaan. Ada berbagai agama di Indonesia ini. Salah satu juga faedahnya adalah makin banyaknya hari libur. Enak kan Bu? Banyak kali hari merah dengan adanya agama ini.
libur terus kita. Makanya kita santai, Bu. Nabi Muhammad SAW bersabda, beliau ditanya, ya Rasulullah, ayul adyan ahabbu ilallah, agama-agama apa yang paling dicintai Allah itu? Apa kata Nabi? Beliau mengatakan, agama yang dicintai Allah itu adalah agama yang al-hanifiyatus samhah, yang lurus dan penuh toleransi. Itu. Jadi toleransi beragama itu adalah saripati daripada kebinekaan itu. Indonesia sebelum agama-agama datang ke sini, kita harus akui Kristen, Islam, Hindu, Buddha, ini agama pendatang. Dulu leluhur kita sudah ada keyakinan mereka. Di Sunda ada namanya Sunda Wiwitan, percaya kepada Tuhan yang Maha Esa. Di Batak ada Parmalin, Parmalin itu percaya kepada Tuhan yang Maha Esa. Saya orang Melayu, agama Melayu dulu, penganut kepercayaan namanya Kapitayan. Nah, datang ini Buddha, Hindu, datang ini Kristen, datang ini Arab. Apa yang dilakukan leluhur kita? Damai mereka, menerima, legowo dengan perbedaan-perbedaan itu. Tidak ada yang memerangi ketika mereka datang dengan membawa keyakinan yang baru. Leluhur kita pun nyaman, damai. Kenapa? Karena ajaran yang datang itu membawa damai. Jadi kenapa harus tidak diterima? Nah, persoalannya yang terjadi adalah oknum-oknumnya yang beragama ini. Ini yang dikatakan oleh Presiden Soekarno pada saat konferensi Asia Afrika. Sudah lama sekali ya. Apa kata Presiden Soekarno? Kalau setiap pengamat agama tidak siap sedia untuk dengan cara yang sama menghormati hak-hak orang lain dimanapun juga, kalau mereka tidak melakukan itu, maka agama turun derajatnya. Tujuan dari agama itu akan tercemar dan terputar balik. Lihat, agamanya nggak salah, tapi oknumnya tidak toleransi, rusak nama agamanya. Islam agama damai, tetapi oknumnya membantai, rusak agamanya. Setiap agama punya oknum-oknum yang memang agak ego dan radikal. Saya pantau beberapa hal yang terjadi seperti itu. Tidak Islam, tidak Kristen, tidak Hindu, tidak Buddha. Ada yang masih mempersoalkan akidah ini. Kalau dia belajar kebinekaan, insya Allah keragaman ini, maka lepas dari amarah, dari ngamuk-ngamukan. Jelas Bu ya? Bu. Oi. Jelas? Kadang-kadang kalau kurang jelas ini payah juga. Ini mic-nya lumayan jelas. Yang sana terdengar Bu? Iya. Tidak bergema mic itu. Karena kalau mic itu bergema kan ngeri juga. Sedikit aja kita bicara dan membal suara kepada bapak-bapak yang saya hormati, mati. Kan ngeri gitu dengarkan begitu. Saya bilang lagi begitu, pernah kejadian ceramah mic-nya ekonya ketinggian kepada ibu-ibu yang saya cintai, tai.
Nah, itu kalau ekonya tinggi. Jadi kita dengarkan betul-betul Bapak Ibu. Karena apa? Ini pelajaran yang berharga. Ini susah kita mendapatkan pelajaran ini karena banyak di sekeliling kita mereka yang membardir ceramah-ceramah, dakwah-dakwah yang intoleran. Hati-hati. Kita tidak inginkan itu karena kita dari dulu adem ayem enggelenggem, walaupun makan bayam terasa macam makan ayam. Itulah Indonesia. Dulunya ceramah-ceramah diisi dengan kebaikan, ceramah-ceramah diisi dengan kedamaian. Ada itu seorang suami namanya Slamet, nama istrinya kebetulan Meni. Jadi Slamet bilang pada Meni, abang mau dengarkan ceramah ini. Kamu di sini aja lah, yang gak usah ikut jaga anak kita. Iya bang. Begitu sampai di tempat ceramah, dibagikanlah makanan dan kotak-kotak kue. Nangis Slamet melihat kotak kue itu. Ya Allah. Kata kawannya, kenapa kamu menangis Slamet? Baru ku tinggalkan istriku sudah meninggal dunia. Lah dari mana kamu tahu? Ini ada pengumuman di atas kotak kue. Selamat menikmati. Dia salah baca Bu. Aturan kan selamat menikmati. Dia diputusnya selamat menikmati. Jadi pikirnya istrinya meninggal. Kebetulan nama istrinya Menik. Hadirin yang dirahmati Allah dan dibanggakan oleh para malaikat. Saya ada orang yang seperti itu, dia alim, religius terlihat, rajin baca ayat, baca kitab suci, sering berzikir, tetapi dia benci dengan orang-orang yang tidak seakidah Bu. Sebelum dia meninggal, stres, gila. Dulunya rajin baca-baca ayat, tapi menjelang dia stres, kegilaannya membuat dia jadi di akhir hayatnya mengucapkan kata-kata kotor. Jadi nggak perlu kita membenci orang lain. Kebinekaan ini yang harus kita jaga karena itu prinsip dasar nilai-nilai kemanusiaan. Kemudian yang kedua, manfaat kita hidup dalam kebinekaan itu adalah kita yang kedua mudah berbaur terhadap sesama. Kalau kamu kawanmu masih orang Kristen saja, belum hebat. Kalau kamu kawanmu masih orang Buddha saja, belum mantap. Saya, alhamdulillah, teman saya seorang pendeta, ada yang pastor, uskup, ada pemuka agama Hindu, ada Bante dari Buddha. Itu saya berteman dengan mereka. Yang kami perbesar bukan perbedaan, tapi yang kami perbesar adalah titik temu dari agama-agama itu. Oke lah, secara akidah, secara keimanan kita berbeda, tetapi kitab suci kita mengajarkan sama-sama kita diperintahkan untuk sabar ketika terjadi problem atau musibah. Kitab suci apapun mengajarkan kepada kita untuk bersyukur kalau dapat nikmat. Kitab suci mengajarkan jangan nipu orang, hidup harus gotong royong. Itu kan perintah kitab suci. Ada yang butuh bantuan, jangan disuruh dulu, maju. Itu prinsip gotong royong orang Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kalau sudah prinsip dasarnya adalah gotong royong, damai. Ini ajaran leluhur kita. Kita penuh dengan keramahan, kita penuh dengan keakuran. Ini yang harus kita kembalikan lagi. Karena Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya.
sejak di sana dibuai tempat berlindung sampai akhir menutup itu. Dunia dulu mengagumi kita. Indonesia sebagai negara yang penduduknya ramah tamah dan akur selalu. Lihat G20, Presiden Jokowi telah memberikan contoh hidup dengan gotong royong. Joe Biden, Presiden Amerika, nyangkol. Itu hanya terjadi di Indonesia. Gak pernah kita dengar Joe Biden nyangkol di Amerika. Tapi begitu di Indonesia, Joe Biden, petinggi-petinggi pemimpin negara yang adidaya, negara-negara berkuasa, semuanya pada nyangkol, nanam pohon. Itu artinya apa? Simbol gotong royong. Itu prinsip dasar kebinekaan, bahwa hidup ini tidak harus bersaing. Untuk menyelamatkan dunia, kita harus bekerja. Loh, bekerja apa ini? Bekerja sama dan sama-sama bekerja. Jadi kalau kita sudah punya hidup kebinekaan, ibu lah ya bu, ada kan temennya yang di luar muslim? Banyak ya? Iya. Ibu ada juga ya? Alhamdulillah. Bapak ada juga? Teman di luar Islam atau di luar agama bapak ada ya? Alhamdulillah. Kamar bener pak? Coba. Ini yang harus kita rawat, persahabatan ini. Karena jangan kita selalu berharap bahwa sesama kita saja yang dapat memberikan rezeki. Di luar keimanan itu bisa juga ngasih rezeki kepada kita. Kan banyak perusahaan-perusahaan pimpinannya tidak seakidah, tidak seiman, karyawannya juga tidak seiman, tapi bisa menyatu, tapi bisa ringan sama dijinjing, berat sama dipikul. Ini yang harus kita rawat bersama-sama. Teman-teman kita, rekan-rekan dari PDIP, PDIP itu adalah partai nasionalis. PDIP itu tidak ragu kita kebinekaan di dalamnya. Kalau bukan karena nasionalisme yang besar di PDIP, PDIP ini akan sulit untuk menjadi partai yang juara. Berturut-turut PDIP juara terus karena tidak diragukan visi dan misi nasionalisme kebangsaan, Pancasila, kebinekaan itu ada di PDIP. Jadi kita harus banggakan ini. Ini yang harus kita wariskan kepada anak generasi kita. Jadi yang bukan kita bangga-banggakan kekayaan, kemewahan. Karena kalau kita banggakan itu tidak akan pernah ada selesainya. Jadi balap tikus. Tetangga beli ini, boleh lagi. Tetangga beli itu, boleh lagi. Itu balap tikus. Kita banggakan bahwa inilah kebinekaan Indonesia. Dalam G20 kemarin, nilai-nilai Pancasila dan kebinekaan tampak jelas diamalkan oleh Presiden Jokowi. Ini yang harus kita terus rawat, kebinekaan itu. Jadi boleh kita bangga-banggakan, tapi yang kita banggakan adalah kebinekaan. Kalau bangga-bangga di luar itu kadang-kadang bu, sulit. Ada anak-anak ini bangga-banggaan ini. Kata anak yang pertama, ada 3 anak. Anak yang pertama bilang, "Weh, kalian tahu? Aku tadi dipanggil oleh Pak Camat." Seneng kali dia, bangga dan dipanggil Pak Camat. Datang anak yang kedua, "Allah, baru aja dipanggil Pak Camat. Aku kemarin dipanggil oleh Bapak Presiden." Datang yang ketiga, "Allah, baru Bapak Presiden. Aku kemarin ya, bapakku dipanggil Ilahi." Itulah panggilan terakhir ya. Sudah datang Pak.
Bahkan ada cerita lagi Bu di Afrika Bu. Di Afrika, orang-orang Afrika itu ya, ini bukan penghinaan ya. Afrika itu kan orang negro, orang hitam. Ya memang hitam, kita tidak menghina. Tetapi di Afrika itu katanya semakin hitam semakin populer. Itulah di sana itu. Semakin hitam semakin hebat. Makanya ada anak-anak di sana selalu banggakan bapak-bapak mereka. Kata anak yang pertama, kalian tahu, kemarin bapakku lagi ngiris bawang-bawang, luka tangannya teriris pisau, keluar darahnya pun hitam. Datang anak yang kedua bilang, alah masih darahnya. Kemarin bapak aku betulkan antena, jatuh ke bawah, patah tulangnya, nampak tulangnya pun hitam. Datang anak yang satu, alah baru tulangnya hitam, kemarin bapakku bersin, haji, itu sapu tangan hitam semua. Datang anak yang terakhir bilang, baru kayak gitu, kemarin kami lagi nonton bareng sama bapak kami, tiba-tiba bapak kami kentut, seluruh ruangan menghitam semua. Hebat juga ya Pak. Karena semakin hitam semakin hebat. Nah itu dia. Nah yang kayak gitu sebenarnya tidak perlu untuk dibanggakan kan. Tapi kebinekaan itulah yang harus kita rawat, kita benar-benar jaga itu. Kemudian yang ketiga ya. Manfaat hidup dalam kebinekaan itu apa Bapak Ibu? Mencegah seseorang untuk menghakimi, memvonis keyakinan orang lain. Ini kadang-kadang, kamu apa agama kamu? Agamaku ini neraka. Kamu apa keyakinanmu? Ini nggak masuk surga. Kamu apa? Sesat. Kamu apa? Dapat siksaan. Aduh, kacau gitu. Tapi dengan kita prinsip kebinekaan itu, kita tidak mengurusi keyakinan orang lain, kita tidak memvonis seseorang. Kitanya aja lah. Kitanya aja dulu. Kita masuk surga atau belum? Kita masuk neraka atau belum? Jadi lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu, bagiku agamaku. Ini konsep sudah jelas, jangan urusi keyakinan orang lain. Jangan menghakimi orang lain dengan konsep agama yang kita pakai. Saya sering mengatakan dalam berbagai ceramah, tidak ada satupun di dunia ini yang paling tidak bermanfaat, yaitu kecuali berdebat tentang agama. Gak ada manfaatnya, percayalah. Karena sampai kapanpun gak akan bisa bertemu. Kita ini beragam, bukan seragam. Tidak semua bisa diseragamkan. Ini yang harus kita atasi Bapak Ibu. Jangan lagi kita perang-perang karena agama. Sejarah sudah mencatat bahwa betapa banyaknya yang jadi korban pertumpahan darah gara-gara salah memahami agama. Ego yang dibawakan, ini yang harus kita hindari. Jangan terulang lagi pertumpahan darah atas nama agama. Karena sejatinya agama mengajarkan pada kedamaian. Kalau ada cerita perang dalam agama itu dulu. Jangan kita perangi orang-orang yang tidak melakukan apa-apa. Jangan kita perangi orang-orang yang mengajak berdamai dengan kita. Kita jaga itu. Jangan sampai agama menjadi alat untuk memecah belah umat. Jangan sampai agama dijadikan tameng untuk mengejek-ngejek orang lain, membuli keyakinan orang lain. Jangan. Kebinekaan harus kita jaga. Itu yang ketiga. Dan yang keempat, manfaat hidup dalam kebinekaan itu menciptakan kerukunan dan kedamaian. Jadi konsep Bhinneka dan Pancasila itu sudah jelas, sudah clear dia, nyata betul. Karena dengan kita kerjasama inilah, ini yang akan bisa mencapai perdamaian. Ingat, kita tidak tahu di kedepannya nanti bagaimana ya Bu ya.
Tapi yang penting rawat ini, rawat kebinekaan ini. Kemarin baru gempa bumi dahsyat di Cianjur. Ketika gempa bumi terjadi, haruskah kita bersaing atas nama agama? Ketika gempa bumi terjadi, haruskah kita tonjolkan agama-agama kita? Ego kita tampakkan? Tidak. Ketika terjadi bencana, orang kadang udah lupa yang begitu-begituan. Orang sudah panik, yang ada orang butuh bantuan, butuh pertolongan. Dan ketika kita ditolong, harus tahu diuntung. Hidup ini adalah kerjasama, bahu-membahu, gotong royong. Ketika ada orang mau menolong, agama kamu apa? Gak bisa. Ditolong tapi ditanya agamanya apa, yang menolong tuh apa agamanya. Itu tidak ada adab, tidak ada etika. Lagi tengah musibah, Pak, kami mengirimkan bantuan nih Pak, untuk Bapak yang terkena musibah gempa bumi. Agamanya apa Pak? Kan kacau gitu. Tidak ada ajaran agama seperti itu. Bantuan asal dengan ikhlas, nampak dengan tulus, kita harus terima itu tanpa membeda-bedakan agamanya, tanpa membeda-bedakan keyakinannya. Karena dengan ajaran agama kita masing-masing, jika kita fahami betul-betul, timbullah yang namanya tipus liro, tenggang rasa. Islam, agama yang membawa keselamatan. Kristen, agama cinta kasih. Buddha, agama yang mengajarkan ketenangan. Hindu, agama yang mengajarkan kedisiplinan. Konghucu, agama yang mengajarkan kerukunan. Nah, kalau sudah konsepnya seperti itu, untuk apa lagi kita bermusuhan? Untuk apa lagi kita alergi dengan pandangan agama lain? Tidak. Karena semuanya mengajarkan kebaikan. Ayo sama-sama kita untuk memperbaiki bumi ini. Lihat bumi kita sudah semakin tua, Bu. Kita harus kerjasama tanpa memandang-mandang, membeda-bedakan agamanya. Asal ada kejadian, ada banjir bandang, ada gempa bumi, ada gunung meletus, ayo semua pemeluk agama bantu mereka tanpa melihat agamanya. Itulah prinsip dasar kebinekaan. Ini yang harus kita wariskan kepada anak generasi kita. Jadi Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat untuk saya dan kita semua. Mari kita benar-benar kembali kepada kefitrahan, kesucian kita, bahwa kita sejak lahir adalah orang yang tidak punya dosa, tidak punya kesalahan. Bayi yang lahir dia nggak tahu siapa agama orang tuanya, nggak tahu dia. Anak bayi, anak-anak baru lahir, mereka nggak tahu dia, mereka tidak peduli dengan agamanya, mereka hanya peduli dengan kasih sayang orang tuanya. Ayo juga kita begitu. Dalam membantu, dalam memberi, dalam menolong seseorang, jangan kedepankan egonya, tapi kedepankan rasa sayang. Selagi dia manusia, kita sama-sama bantu. Inilah ajaran nenek moyang kita yang juga ada dalam konsep keagamaan kita masing-masing. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Kami dan seluruh kerabat kerja beserta kru yang bertugas mengucapkan mohon maaf lahir dan batin. Selamat dalam kita menjalani kehidupan ini. Kesepian ditinggal kekasih, cukup sekian dan terima kasih. Kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan dalam peti. Kalau ada kata-kata ustadz yang salah, jangan cepat-cepat lapor polisi. Kita adakan negosiasi, jalan damai saja daripada melapor. Mana tahu dia kan Bu. Mana Pak? Bapak Ibu sekalian, Bapak Rudi Hermanto
segera akan memasuki jalan ke tempat kita, dan katanya 5 menit lagi. Kita tunggu sejenak dengan hati yang tenang dan lapang. Banyak momen-momen di kehidupan kita ini yang memang terus harus kita isi dengan kebaikan.